Kasus mutilasi di Timika, Papua Tengah yang menyeret 6 oknum personel TNI akan dimulai di Kota Jayapura, Senin 12 Desember 2022. Keluarga korban mutilasi mengaku kecewa. Hal ini disampaikan penasehat hukum keluarga korban mutilasi, Gustaf Kawer, saat ditemui Jubi TV di AB Pura, Kamis 8 Desember 2022. Ia menilai persidangan terkesan tidak transparan, tertutup dan melindungi pelaku karena hingga Kamis kemarin, keluarga belum diinformasikan mengenai persidangan yang akan dimulai Senin depan. Mereka katakan bahwa proses ini mereka akan buka, baik kepada masyarakat Papua maupun keluarga korban sendiri, dan pelakunya mereka akan pastikan bahwa nanti di vonis yang seberat-beratnya. Nah, perkembangan kemarin yang kita lihat ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak transparan, terkesan tertutup, dan ada desain bahwa mereka ini melindungi pelakunya begitu. Nah, kalau mereka bicara soal transparan, seharusnya persidangan ini diinformasikan ke kita pengacara maupun keluarga korban. Nah, ini yang kita lihat. Berikut permintaan keluarga korban agar persidangan dapat dilaksanakan di tempat kejadian pembunuhan juga tidak terkabul. 5 tersangka akan menjalani persidangan di Pengadilan 319 yang berada di Kota Jayapura, dan 1 tersangka berpangkat Mayor TNI Angkatan Darat akan disidang di Makassar. Di Timika itu akan dekat dengan keluarga korban. Dari sisi kedekatan mereka bisa datang langsung ikuti sidang, tapi juga bagaimana memenuhi rasa keadilan, mereka bisa lihat langsung proses ini apakah memberi rasa keadilan bagi mereka atau tidak. Nah, ini yang mereka dorong supaya persidangan itu dilaksanakan di sana. Itu sudah ulang-ulang dibicarakan awal sejak peristiwa. Dalam pertemuan dengan pihak polisi militer, pihak Komnas HAM, pihak Kompolnas, dan banyak pihak, keluarga dan penasehat hukum telah meminta persidangan dilakukan di Timika dan bersama-sama mendorong supaya persidangan ini transparan, juga menggunakan pasal pembunuhan berencana untuk pelakunya. Namun persidangan tetap dilakukan di luar kota Timika. Tapi faktanya di lapangan mereka masih atur untuk sidang di Jayapura dan di Makassar, jadi jauh dari korban tadi. Nah, ini yang saya mewakili tim dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penegakan Hukum dan HAM. Kami meminta supaya cara-cara impunitas yang dilakukan oleh auditor militer maupun peradilan militer di Jayapura kalau bisa ditiadakan ya. Gustaf berharap aparat hukum sedikit berempati terhadap masyarakat dengan menetapkan proses hukum berjalan sesuai dengan aturannya dan mendengar suara korban. Mereka menggunakan pasal yang maksimal untuk mendakwa atau menuntut pelaku ya, yaitu pasal 340 KUH pidana. Itu kemudian yang ketiga dalam proses ini kita juga minta untuk transparan buat korban, keluarga korban, masyarakat Papua ya, supaya mereka lihat, masyarakat Papua lihat bahwa ada keadilan di tanah ini juga. Yang terakhir itu selain vonis yang berat buat mereka pelaku sesuai ancaman dalam pasal 340 KUH pidana, pelaku itu dicopot dari kesatuannya. Oke, itu dari saya.